wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 LPTK Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Hairunas, program studi pendidikan biologi dengan nomor UKG 2015 03406642 dan nomor induk mahasiswa E4A123100032 untuk memenuhi persyaratan PPG pada hari ini Senin 4 Desember tahun 2023 melaksanakan ujian uji kinerja di SMA Negeri 1 Lambu dengan materi perubahan lingkungan di kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Muka yang luar biasa di pagi hari ini. Tentunya kita akan sama-sama belajar dan mengajar di lingkungan kelas kita ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mengawali ataupun memulai pembelajaran kita sebagai hamba Allah yang senantiasa memohon rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Dan untuk pemimpin doa siapa? Saya, Bu. Ya, baik, Ananda Eva. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Eva sudah memimpin doa di kegiatan pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, lingkungan kita sudah, kelas kita sudah rapi ya? Iya. Ya, alhamdulillah tidak ada berserakat apapun, sampah dan lain sebagainya, dan juga anak-anak siap untuk belajar. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anakku sekalian, sebagai bentuk cinta ataupun cinta dan kasih kita terhadap tanah air kita, mari kita mengawalinya dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya. Oke, siapa yang akan memandu? Oke, Ananda Hedi, silakan untuk maju ke depan memandu. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian ya. Iya. Dengan bersama, Ibu akan absen. Andriani Ega Gunawan. Hadir, Bu. Hadir ya. Citra Lestari. Hadir, Bu. Iya. Deca Putri Cahayu. Hadir. Eva Nurti Sudirman. Hadir, Bu. Iya. Monan Sari. Hadir, Bu. Oke, Monan Sari. Novita Sari. Hadir, Bu. Nur
Jadi ada beberapa yang tidak hadir ya? Iya. Yang tidak hadir tentu saja berhalangan sakit ataupun ada kegiatan lainnya. Dan anak-anak sekalian, kita berharap bersama-sama yang tidak hadir hari ini bisa kembali hadir bersama kita di lain pertemuan atau di kesempatan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Nah, baik anak-anak sekalian, kembali Ibu menanyakan bagaimana keadaan anak-anak sekarang? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya? Sehat. Sehat. Dan tentunya bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran di pagi hari ini? Senang ya? Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga dengan aura positif yang terpancar dari anak-anak sekalian bisa membawa kita di kegiatan pembelajaran ini tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita di kemudian hari anak-anak sekalian ya. Dan selanjutnya anak-anak sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak ya. Ya, akan memberikan pertanyaan dan yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira kenapa di lingkungan kita atau yang kita saksikan di sekitar kita, baik di TV maupun dimanapun berada, sering terjadinya banjir dan juga tanah longsor? Ya, ya, Karena penebangan hutan liar, ya, pemanfaatan lahan untuk kepentingan pribadi yang berlebihan, ya. Terus apa lagi? membuang sampah sembarangan, Ya, curah hujan yang tinggi dan kegiatan pertambangan. iya. Jawaban yang diberikan oleh teman kalian, Ananda dan Putasari, itu sudah tepat kan ya? Iya. Luar biasa sekali. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, ya anak-anak sekalian ya. Pertanyaan kedua itu, bagaimanakah cara anak-anak itu menanggulangi sampah? Nurlena ya. Iya, Nurlena silakan dijawab bagaimana cara kita menanggulangi sampah. Pertama, memisahkan sampah berdasarkan Jenisnya. organik dan anorganik dengan menyiapkan dua tempat sampah yang berbeda. Yang kedua, mendaur ulang sampah plastik. Dan yang ketiga, membawa tas belanjaan sendiri. Dan yang keempat, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Iya, betul sekali, jawabannya luar biasa. Bagaimana cara kita menanggulangi sampah? Yaitu salah satunya tadi, karena kebiasaan dari kita sebagai manusia itu adalah dengan udahlah ke pasar, beli plastik di pasar aja, nggak bawa tempat atau keranjang dari rumah. Sebenarnya itu adalah salah satu kegiatan kita manusia untuk menanggulangi sampah. Dan selanjutnya mendaur ulang sampah plastik. Dan yang lebih penting sekali anak-anakku sekalian adalah yang jawaban yang pertama dari Ananda dan Nurlena tadi, yaitu dengan memisahkan jenis sampah atau menyiapkan tempat sampah sesuai jenisnya. Nah, kira-kira sampah apa? Tadi ada dua jenis yang disebutkan tadi, ada sampah organik. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh sampah organik dan anorganik? Saya. Ya, silakan. Contoh Anda, sampah Ayu Wulandari. Contoh sampah organik seperti kotoran hewan, sisa buah-buahan, sisa makanan. Anorganik seperti sampah plastik, sisa pecahan kaca, potongan besi, botol dan kaleng bekas, ban bekas, wadah plastik sekali pakai, dan lain-lain. Jadi sampah anorganik dan sampah organik, contoh yang sudah disebutkan oleh teman kalian atau Ananda Ayu Wulandari tadi. Betul sekali, dan masih banyak jenis sampah organik dan anorganik lainnya yang masih bisa
bisa yang belum disebutkan. Ya, seperti itu anak-anak sekalian ya. Ya. Cara kita menanggulangi sampah tadi itu dengan salah satunya kita memisahkan sampah organik dan organik. Ya, baik anak-anakku sekalian. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa hari ini judul materi yang akan kita pelajari. Namun sebelum Ibu melanjutkan ke penjelasan materinya, terlebih dahulu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti, yaitu tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, kemudian merumuskan penyelesaian masalah di lingkungan sekitar. Dan anak-anak sekalian, kegiatan selanjutnya kita akan melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan cara anak-anak Ibu akan membagikan Google Form di grup kelas ya. Silakan HP-nya dibuka. Oke, baik anak-anak sekalian. Nanti jawaban yang anak-anak berikan akan Ibu periksa ya. Nah, sebelum Ibu memberikan penayangan video, Ibu akan membagikan kelompok. Ya, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu melanjutkan penayangan video, Ibu sedikit akan memberikan penjelasan tentang materi yang kita pelajari di kesempatan ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, tentu saja tidak asing lagi dari pendengaran anak-anak sekalian, yaitu tentang lingkungan. Nah, coba anak-anak secara seksama perhatikan gambar yang ada di depan atau yang Ibu tayangkan. Ya, kira-kira di gambar itu apa yang ada di pikiran anak-anak sekalian? Pada gambar tersebut ini itu tentang apa? Iya, tentang tercemarnya lingkungan dan terjadinya perubahan pada lingkungan kita. Di dalam gambar tersebut memberikan penjelasan bahwa ada beberapa contoh yang tergambarkan bahwa terdapat lingkungan itu terjadi perubahan. Ya, selanjutnya anak-anakku, lingkungan hidup. Ya, tentu saja kita tahu bahwa tempat tinggal kita itu adalah lingkungan. Yaitu adalah lingkungan dengan kehidupan kita manusia. Ya, jadi lingkungan hidup adalah lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Nah, anak-anakku sekalian, perubahan lingkungan hidup itu dapat diartikan sebagai terganggunya keseimbangan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari suatu komponen yang ada di dalamnya atau hilangnya sebagian komponen yang bisa menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem suatu lingkungan. Dan sekarang pertanyaannya adalah mengapa lingkungan itu bisa berubah? Karena keseimbangan lingkungan itu terganggu akibat terjadinya perubahan berupa penurunan fungsi, hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam suatu ekosistem lingkungan tersebut. Ya, terus selanjutnya lingkungan dikatakan seimbang. Iya,
apabila memiliki daya lentik dan daya dukung. Daya lentik itu adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan sementara daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Siapa makhluk hidup itu? Ya adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya perubahan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor. Iya, ada faktor alam dan juga ada faktor buatan. Nah, faktor alam itu salah satunya adalah terjadinya apa? Gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Itu yang terjadi secara alami. Sedangkan yang kedua, faktor kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Iya, jadi perlu kita pahami bahwa anak-anak sekalian ada berbagai macam kegiatan manusia. Iya, kegiatan kita dan kegiatan ekonomi kita dan keseharian kita adalah memiliki berbagai macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu lanjutkan dengan penayangan video. Nah, anak-anak sekalian, pada saat penayangan video, anak-anak tentu saja diharapkan untuk dapat menyaksikan atau menyimak dengan sebaik mungkin. Di sana anak-anak nanti akan menyimak video dan anak-anak akan menemukan apa permasalahan yang ada di tayangan tersebut dan apa dampaknya dan bagaimana solusinya. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Pokoknya anak-anak itu mencari mencari apa yang menjadi masalah dalam tayangan tersebut. Paham kira-kira? Oke, baik. Beberapa waktu Ibu akan menayangkan video. Tahunnya diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah tersebut. Pencemaran sampah di Indonesia masih menjadi PR pemerintah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Jakarta memproduksi setidaknya 7.000 ton sampah setiap hari, diantaranya adalah sampah plastik. Sampah-sampah dari Jakarta ini berakhir di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Meski sudah berpuluh tahun beroperasi, sepertinya belum ada inovasi untuk mengolah sampah tersebut. Bahkan diprediksi tahun 2021, Bantar Gebang sudah tidak lagi mampu menampung sampah ibu kota. Sampah plastik juga akhirnya menghiasi pesisir pantai di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Menurut The World Economic Forum tahun 2015 menyebutkan, produksi plastik secara global setiap tahunnya sebesar 440 juta ton. Sementara produksi adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama. Anak-anak, bagaimana sudah dicermati penayangan video yang Ibu tayangkan baru saja? Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang Ibu akan membagikan lomba kerja peserta didik. Dan anak-anak sekalian, pada lembaran kerja ini anak-anak akan melakukan
mencari permasalahan yang sudah ditayangkan pada video tersebut ya. Nah, dan juga di sini anak-anak bekerja kelompok ya, bukan perorangan. Ya, artinya semua harus bekerja bersama-sama untuk memperoleh hasil yang baik. Ya. Terlebih dahulu atau lebih awal kita berikan kesempatan kepada kelompok melati. Ya baik, kelompok melati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Melati yang akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Mandari sebagai moderator. Saya Nurani sebagai pemateri. Saya sebagai pemateri. Kami menemukan beberapa masalah, yaitu pencemaran lingkungan yang menjelaskan berbagai dampak bagi kehidupan manusia, baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan itu sendiri. Beberapa pencemaran baik pencemaran air, udara, dan tanah dapat menyebabkan dampak bagi manusia apabila kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sarma. Saya Lianaya. Saya Indriani. Saya Adalisa. Saya Emilia. Selanjutnya saya silakan kepada pembaca materi mengenai. Penyebabnya adalah disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Beberapa aktivitas manusia yang bisa menyebabkan hutan, pembangunan rumah dan lainnya. Sedangkan faktor alam bisa berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lainnya. Dampaknya adalah akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran tersebut adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Sekian dari kelompok Matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita kasih aplaus untuk kelompok melati. Kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri
dulu. Saya Novita Sari sebagai moderator. Saya Safira Irdina sebagai pembaca materi. Saya dengan Stella Lestari. Saya Eva Novita Sari. Perubahan lingkungan itu terjadi karena adanya faktor-faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan banjir dan kebakaran hutan. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan detergen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Baik anak-anakku sekalian, 3 kelompok sudah memberikan presentasi terbaiknya menurut Ibu di kesempatan atau dalam kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan sekali lagi kita kasih aplaus untuk ya, luar biasa sekali ya. Ya. Kelompok pelatih, mana semangatnya? Hello. Oke. Kelompok matahari, mana semangatnya? Hello. Nah, yang di sini yang bentuknya berbentuk U, kelompok mawar, mana semangatnya? Oke, luar biasa di penghujung kegiatan masih semangat. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Dari beberapa tampilan presentasi yang sudah anak-anak tampilkan tadi, menurut Ibu sudah sangat luar biasa sekali tanggapan kalian sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu minta satu orang akan memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita pelajari di kesempatan ini. Siapa yang akan memberikan kesimpulannya? Saya. Oke, Ananda Nur Fujiah ya. Perubahan lingkungan hidup dapat terjadi seiring berjalannya waktu dan tergerusnya zaman. Upaya pelestarian terus dilakukan supaya mencegah kerusakan alam yang berdampak bagi kehidupan manusia dan mempengaruhi sistem tekanan lingkungan hidup. Iya, betul sekali anak-anakku sekalian. Jadi dapat kita simpulkan dari apa yang disampaikan, dapat sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa beriring perkembangan zaman akan terus terjadi perubahan-perubahan yang dialami oleh kita manusia ataupun makhluk hidup pada umumnya. Dan Ibu tambahkan lagi sedikit kesimpulan yang menambahkan dari apa yang disampaikan oleh temannya tadi ya. Iya. Jadi perubahan lingkungan terjadi itu karena adanya pencemaran lingkungan. Mana pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh dua ataupun beberapa faktor, yaitu faktor alami dan juga faktor luar, ataupun akibat ulah kita manusia. Dan siapa yang akan berupaya untuk melindungi atau menanggulangi, yaitu kita manusia. Selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian sumatif ya. Silakan siapkan HP dan anak-anak buka di grupnya masing-masing. Kegiatan belajar kita di hari ini kita cukupkan
sampai di sini, namun sebelum kita menutup pelajaran, mari kita menutup dengan sama-sama berdoa. Ya, dan kembali Ananda Eva untuk memimpin doa. Menutup kegiatan belajar hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Terima kasih Bu Guru. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih kepada Ananda Eva sudah menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa di kesempatan ini. Dan Ibu Tutu